tahu perawan itu apa? Mungkin ini ya, Ibarat kata masih sempit. Belum pernah melakukan hubungan seksual. Perjaka laki-laki yang nggak pernah cowok. Ibaratnya kalau lo tusuk udah nggak berdarah ya nggak perawan. Seseorang yang udah dinodai, kalau misalnya dari medis ya, kalau perempuan yang dikatakan itu dia masih perawan, itu belum melakukan hubungan seks, bisa dicek dari selaput darahnya. Kalau laki-laki sih nggak ada yang spesifik sih, yang jelas ya tergantung dari orangnya masing-masing. Udah pernah ngelakuin atau belum gitu kan? iya maksudnya nggak pernah berhubungan intim gitu loh. Oh, nggak gitu ya. Nah, lu masih perawan atau masih? Oh masih dong. Enggak lah. Enggak. Kan udah nikah. Kasih tahu nggak ya? Ya tentu dong masih. Masih ting-ting ya, masih ting-ting. Ya enggak lah, gue udah kawin anjir. Wah, masih lah, kan gue belum menikah. Kalau perawan ya masih dong. Nah, penting nggak sih menurut lu seseorang itu masih perawan atau perjaka? Masih perawan atau perjaka? Kalau ditanya penting atau enggak, sebenarnya untuk sekarang kayaknya udah enggak ya gitu. Kenapa tuh? Karena kalau menurut aku ya perawan atau enggak ya, itu tuh maksudnya bukan menjadi sebuah patokan untuk kamu misalkan mau menjalin sebuah ikatan. Itu menurut aku tuh Nggak penting. Karena nggak ada bedanya juga, lo masih perawan enggak, cuma beda darah doang. Malah kalau lo lagi main terus tiba-tiba berdarah malah geli anjir. Masa dia mau umbar-umbar nih, gue udah nggak perawan, gue udah nggak, masa dia mau gitu kan, nggak juga gitu kan. Penting. Menurut aku penting. Karena Kalau misal suatu saat nikah, terus ada problem nih di perjalanan pernikahan ya, suaminya nuntut, lu nggak perawan belum nikah gitu, nggak banget gitu istilahnya. Kalau menurut gue sih penting. Kalau misalnya kita masih perawan, jadi kalau nantinya nikah atau apa, jadi keluarga itu lebih apa ya, mungkin bisa lebih menghargai atau lebih bernilai gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya belum udah nggak perawan lagi, kayaknya udah nggak ada nilai ya kalau menurut aku. Tapi itu kalau sebelum nikah ya. Kalau sebelum nikah, kalau dia udah nikah ya berarti dia bernilai dong, udah ada suaminya gitu. Berarti bernilai ya? Iya, Penting ya? penting dong. Juga kalau misalkan ada orang, misalkan dia udah nggak perawan nih, terus ada yang bilang, udah lu udah nggak perawan, setuju nggak ada orang bilang kayak gitu? Nggak setuju. Kenapa? Karena nggak semua yang nggak perawan itu nggak baik. Mungkin orang yang sudah nggak perawan atau perjaka, mungkin itu ya itu salah sih menurutku ya. Belum suami istri sudah melakukan hubungan seksual, terus ya terjadilah nggak jadi perawan dan perjaka. Nah menurut gue sih nggak setuju juga, karena kan kena mental juga lah orang yang dikatain tersebut. Kalau perawan nggak perawan kan itu perilaku dia. Lain di berbagai bidangnya. Bidang pendidikan dia menonjol, mungkin di bidang yang kayak gitu dia sempat hilaf. Kan kita nggak bisa lihat dari satu sisi doang. itu menurut aku ya bukan menjadi sebuah patokan kamu untuk melangsungkan hidup ataupun misalkan mau berkarya ataupun misalkan mau menjalin suatu ikatan. Menurut aku itu bukan menjadi sebuah patokan gitu. Tapi lu nggak bisa main ngejudge gitu aja, lu rendah karena udah nggak perawan ini itu nggak setuju banget gue kalau kayak gitu sih. karena kan setiap orang punya haknya masing-masing ya, meskipun ada undang-undangnya. Ya, dan seks pun di zaman sekarang bebas, tapi nggak wajar. Akibat pemerkosaan ya, ataupun kalau seandainya lo naik sepeda tiba-tiba masuk, amit-amit cabang bayi ya, anak gue nanti begitu, tiba-tiba dia masuk, terus lo bisa ngatain tuh cewek, lo udah nggak perawan. Waduh, gila kali itu orang, kagak punya otak sih menurut gue. Berarti nggak setuju ya? Nggak setuju sih kalau menurut gue. Tiap orang itu
nggak perawan kan banyak faktornya ya, bukan karena hubungan seksual aja. Bisa mungkin karena dia jatuh dari sepeda, atau dia emang selaput darahnya nggak ada. Itu kan bisa juga dibilang kayak gitu. Jadi buat lo yang nggak perawan, santai aja sayang. Tahu nggak ciri-ciri orang nggak perawan atau mau berkata kayak apa? Ciri-cirinya? Aduh, gue belum tahu sih. Aku sih nggak tahu sih. Sekarang tahu. Ya. Aduh, aku nggak tahu sih kalau itu, tapi aku pernah dengar gitu katanya ada yang lihat dari Pantatnya lebih naik gitu kan cewek, terus jalannya agak ngangkang gitu. Nggak tahu. Mungkin lebih ke postur tubuhnya ya. Dari payudaranya mungkin, atau bokong. Tapi itu bukan patokan sih. Mungkin saja dia memang ya montok. Kalau dari sisi luar nggak tahu, tapi kalau diperiksa pasti tahu. Kalau lo lihat cewek mukanya bersih banget, terus itu menurut gua dia udah nggak perawan. Mukanya Bersih banget. Bersih banget. Dalam hati tuh nggak ada jerawat. Soalnya setahu gua pas lo lagi ML ya, pas lo lagi ML, lo kan kayak ngelepas hormon gitu kan. Hormon lo keluar, jadi jerawatnya kayak jerawat itu kan kayak ada yang dari penyebab hormon juga. Jadi jerawat lo nggak bakal tumbuh. misalkan anggaplah diri lu itu cowok, terus lu menikah, pas pertama tahu pasangannya udah nggak tahu, gimana? Aku ya, Aku tanya dulu dong, Iya. pastinya. Kenapa bisa nggak ini? Terus kenapa nggak jujur? Pastinya aku awalnya tuh marah pasti ya. Kamu kenapa cerita dulu sama aku? Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih buat gue. Yang penting kan kenyamanan kita. Asik. Yang penting kita udah kita sama-sama saling sayang, saling cinta. Ya itu tadi, aku tidak akan menjadikan itu sebuah patokan gitu ya. Aku kan menerima itu gitu. Soalnya aku orangnya sedikit egois sih. Ya nggak apa-apa. Kalau misal aku cowok nih ya, kalau misal aku juga udah nggak berjaka, ceweknya udah nggak perawan, ya apa yang harus gue tuntut gitu. Ya marah sih enggak, cuman ya kalau untuk bertanya-tanya iya. Kan gue juga nggak tahu kalau lu. Karena kalau lo nggak terima, terus hubungan lo yang udah lo bangun bakal hancur gitu aja. Yang penting kan rasanya sama-sama enak. Asal jangan habis kena ama yang gede aja. Hai, salam sahabat Pandawa. Perkenalkan saya dengan Dr. Agus dari Klinik Pandawa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, menjelaskan seputar selaput darah atau bahasa medisnya namanya himen. Selaput darah identik dengan wanita. Jadi wanita sangat menjunjung tinggi yang namanya keperawanan. Apa sih yang mesti kita ketahui atau makna definisi daripada keperawanan? Jadi wanita dengan status perawan adalah wanita yang sama sekali belum pernah berhubungan seksual. Artinya vaginanya belum pernah dimasukin alat kelamin laki-laki atau penis. Yang kedua, indikator keperawanan juga bisa dilihat dari kondisi selaput darah yang ada di vagina. Selaput darah yang masih utuh, tidak robek, tidak mengkerut, tidak mengembang, itu menandakan si wanitanya masih perawan. Nah, sebaliknya wanita yang tidak perawan, salah satu indikatornya bisa dilihat dari kondisi selaput darahnya. Selaput darahnya akan robek, akan mengembang, akan mengkerut, akan terbelah, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi
ataupun mengobatin ketika selaput darah itu robek. Nah, para sahabat Pandawa, ada metode yang namanya himenoplasti, yaitu satu metode di mana kita dokter memperbaiki, melakukan tindakan operasi kecil untuk merapikan selaput darah yang robek, yang tidak rapi, dan dijahit sedemikian rupa sehingga akan mengembalikan selaput darahnya seperti semula. Tindakan himenoplasti ini merupakan tindakan bedah minimal invasif, minimal nyeri, tidak ada komplikasi, dan hasilnya boleh dibilang hampir 100%. Jadi para sahabat Pandawa dengan selaput darah yang robek tidak perlu khawatir, itu bisa diperbaiki dengan melakukan tindakan himenoplasti. Nah, selaput darah bisa robek itu bisa disebabkan selain seksual, yaitu bisa jatuh, kebentur, naik sepeda, misalnya jatuh dari pohon atau jatuh ke duduk, selaput darah bisa mengalami robek. Nah, para sahabat Pandawa, terutama para kaum ladies, harus bisa menjunjung tinggi dan menjaga keperawanan. Karena kita, adat Timur, adat Indonesia, keperawanan identik dengan kesucian. Wanita yang perawan adalah wanita yang dianggap suci dan bersih. Demikianlah penjelasan saya seputar selaput darah. Kiranya apa yang saya jelasin bisa bermanfaat, terutama bagi kaum ladies. Sampai jumpa kembali.